Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel teman-teman ya. Wow, luar biasa teman-teman, selamat kepada Timnas Indonesia ya. Kategori umur 23 tahun ya teman-teman, yang sudah mencetak sejarah ya selama perhelatan Piala Asia U23 ini ya, dari tahun 2013 ya. Pada kesempatan kali ini kita bisa ya menunjukkan taji kita ya di kompetisi Piala Asia 2023 sekarang di Qatar teman-teman ya. Ini semua berkat tangan dingin dari Sinteyong dan uh, kepemimpinan dari Ketua PSSI Bapak Erick Thohir teman-teman. Yang kita lihat pertandingan semalam ya, Timnas Indonesia melawan Yordania itu luar biasa teman-teman ya. Yang sebelumnya kita di luar prediksi, di luar dugaan bisa mengalahkan timnas Australia U23 ya, yang notabene negara tersebut adalah diunggulkan ya di kompetisi ini ya. Dengan sangat yakin dan sangat luar biasa kita bisa mengalahkan tim Australia tersebut teman-teman. Ini menular teman-teman ya, menular ke pertandingan berikutnya yang kemarin malam yang kita saksikan melawan Yordania U23 teman-teman. Yang sudah sama kita saksikan ya, pemain-pemain Indonesia ya U23 ini mentalnya luar biasa teman-teman ya. Apalagi mereka banyak pemain yang sudah bergabung di timnas senior, jadi kekompakan mereka sudah terjalin dan chemistry mereka sudah tergabung teman-teman ya. Di situ juga ada pemain terbuat kita ya, yang syukur alhamdulillah ya bisa dilepas oleh klubnya masing-masing ya. Itu ada Ivan Jenner, Nathan Joon, Rafael Sturridge dan juga Justin Hubner. Justin Hubner ini datangnya setelah pertandingan melawan Qatar ya teman-teman ya. Tetapi demi nama negara Indonesia, ada sahabat bela-belain datang ke Indonesia untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia U23 teman-teman ya. Skor pertandingan tadi malam, timnas Indonesia melawan Yordania, Indonesia belum habis mencukur habis ya. Timnas Yordania dengan skor 4-1. Ini luar biasa teman-teman. Indonesia tidak takut ya. Indonesia tidak gentar walaupun hanya membutuhkan hasil imbang, tetapi mental pemain timnas U23 sungguh luar biasa teman-teman ya. Dan timnas Yordania pun kebingungan dan tidak berkutik teman-teman, karena timnas Yordania membutuhkan hasil kemenangan pada pertandingan tadi malam agar bisa lolos ke babak perempat final teman-teman. Tetapi hasil ya bisa kita lihat timnas Indonesia kita lah yang berjaya ya, yang lebih kuat dibandingin timnas Yordania U23 teman-teman. Nah, untuk babak pertama kemarin ya teman-teman, yang kalian teman-teman sudah nonton ya, ini kita acungkan jempol ya kepada pemain timnas kita ya, terutama U23 ini. Mental mereka sudah luar biasa ya. Dan babak pertama kita unggul dengan skor 1-0 di menit ke-25 ya, berkat penalti dari Marcelino Ferdinand. Nah, skema penalti ini sungguh luar biasa teman-teman. Jadi ini adalah berkat satu nama, yaitu Rafael Sturridge ya. Dia menerobos ke pertahanan Yordania sehingga pemain Yordania salah langkah dan terlambat langkahnya sehingga menjatuhkan Rafael Sturridge di kotak penalti, dan itu pun di depan wasit teman-teman. Dan wasit langsung menunjuk titik putih ya, dan tidak harus melihat VAR teman-teman. Dan keputusan pelatih itu yakin bahwa itu penalti teman-teman, karena Rafael Sturridge bisa dilihat itu didorong teman-teman ya, body charge
sehingga Rafa Stoik jatuh. Nah, dengan ketenangan dan kepercayaan diri dari Marcel Ferdinand yang dipercaya untuk mengambil tendangan penalti ini, dengan luar biasa berhasil mengeksekusi penalti tersebut ya, dengan mengubah skor menjadi 1-0 teman-teman. Ya, gol kedua Indonesia terjadi sungguh mantap teman-teman ya, luar biasa. Skema 1-2 operan pendek ya antara Marcelino Ferdinand ya, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman ini membuahkan hasil teman-teman ya. Rizky Ridho yang merangsek masuk dari belakang ke depan ya, beberapa menit menjadi playmaker sementara ya, itu mendapatkan assist dari Marcelino Ferdinand dan langsung ya, tanpa ditahan langsung mengirim umpan kepada Witan Sulaiman dan diselesaikan oleh Witan Sulaiman dengan kaki kiri dengan tendangan first time ya teman-teman ya. Ini golnya bisa dibilang skemanya cantik, amat cantik teman-teman ya, dan luar biasa. Nah, inilah yang dibutuhkan kita, pemain kita ya, kompakan dan juga permainan 1-2 dari bola ke bola, dari kaki ke kaki ya, tanpa takut dan juga tanpa buru-buru ya memegang bola, sehingga pemain lawan pun sangat panik dan sangat bingung ya apa yang harus dilakukan oleh pemain lawan kita tersebut teman-teman ya. Nah, dengan golnya Witan ya, semakin membenamkan Yordania untuk bisa menyamakan kedudukan dan juga membalikan keadaan teman-teman. Yang diketahui kan Yordania harus memenangkan pertandingan teman-teman ya. Ya. Nah, tidak cukup itu teman-teman ya. Di babak pertama kita menutup skor dengan skor 2-0 teman-teman ya. Dari STY pun mungkin merasa tidak puas karena Yordania ini bahaya teman-teman. Apabila kita lengah sedikit ya, kemungkinan hasil bisa berubah dan mungkin bisa kecolongan 2 gol sehingga hasil bisa seri, dan juga kemungkinan besar Indonesia bisa kalah jika kita lengah ya, terlalu euforia terhadap kemenangan kita 2-0 sementara di babak pertama teman-teman. Nah, di babak kedua tidak ada perubahan teman-teman yang signifikan ya, yang diturunkan oleh Sinteyong ya. Dan alhasil di babak kedua ya, Indonesia berhasil menambahkan 1 gol lagi melalui kaki pemain dari Liga Belgia ini ya teman-teman ya, KFC Dense ini ya, Marcelo Ferdinand mengubah skor menjadi 3-0. Nah, diawali dengan skema cantik teman-teman yang luar biasa. Rafa Stoik yang mengirim umpan kepada pertama Arhan tidak langsung ya mengirim long ball jauh ke depan, tapi dengan cerdik ya, pertama Arhan memberikan umpan kepada Marcelo Ferdinand yang ada di tengah ya, dan Marcelo Ferdinand hanya dengan sedikit sentuhan memberi umpan kepada Witan Sulaiman, dan juga Witan Sulaiman kembali lagi ya, langsung mencok bola ya untuk memberikan kembali kepada Marcelo Ferdinand, dan hasilnya terjadi gol teman-teman. Gol kedua dan gol ketiga ini merupakan skema yang cantik luar biasa ya, skema yang ini yang diharapkan oleh kita sebagai tim Indonesia dengan permainan yang indah ya, yang luar biasa ya. Kecerdikan pemain-pemain kita dan juga kekompakan pemain kita, inilah yang dibutuhkan ya pemain kita dan di dalam satu timnas kita ya teman-teman ya, sehingga kita bisa memperlihatkan permainan yang luar biasa untuk hasil belakangan teman-teman. Yang penting kita nonton mendengar tim Indonesia tuh enak ditonton teman-teman, dan kita merasa puas apa yang ditampilkan oleh anak-anak muda kita ya teman-teman ya di Piala Asia kemarin teman-teman malam. Nah, setelah gol ketiga ya, semakin memendamkan timnas Yordania untuk lolos ke partai selanjutnya teman-teman, dan pelatih dari Yordania pun hanya duduk di bench dan yakin bahwa sudah mulai berat ya untuk melangkah ke partai berikutnya, dan tidak yakin apa untuk menyamakan kedudukan, apalagi memenangkan pertandingan ya melawan tim Indonesia, karena dilihat permainan Indonesia sangat luar biasa teman-teman ya,
mengagetkan dari timnas Yordania sendiri dan juga menyulitkan timnas Yordania sendiri untuk memecah kebuntuan ya dan memenangkan pertandingan melawan timnas Indonesia kita, teman-teman. Setelah gol ketiga ini, teman-teman ya, banyak perubahan yang terjadi ya. Rafael Struijk ditarik, Fatur Rahman ditarik, dan juga Ferrari ditarik. Rafael Struijk diganti dengan Hoki Caraka, Fatur Rahman digantikan oleh Komang Teguh ya, teman-teman ya. Dan inilah ya pahlawan kita, Komang Teguh ini, teman-teman ya. Sebelumnya pemain back dari Borneo FC ini ya menjadi penentu kemenangan kita melawan Australia, dan kembali lagi dengan kepala emasnya, apa yang dikatakan oleh komentator Bung Ahai kemarin ya, dia berhasil mencetak gol kembali, teman-teman ya, untuk menyempurnakan kemenangan Indonesia menjadi 4-1 ya di Abdul Hamid Khalifa ya, teman-teman ya, untuk langsung memenangkan Yordania dan pulang ya ke negaranya ya, sehingga kita yang lolos ke partai berikutnya, teman-teman. Nah, gol keempat Komang Teguh ini berawal dari ya, kita tahu ya, teman-teman ya, ini pertama kali ini mempunyai tangan emas ya, lemparan yang mendunia ya. Dengan lemparan dia di menit ke-85 ya, menyulitkan back dari Yordania untuk membaca arah bola ya, kemana tuh arah bola dilemparkan oleh pertama, dan disitulah Komang Teguh masuk ya dan menyundul bola ke gawang dari Yordania dan mengubah skor menjadi 4-1, teman-teman ya. Komang Teguh selama pertandingan Piala Asia ini mencetak 2 gol, teman-teman ya, dua-dua dengan sundulan kepala, teman-teman. Nah, ini merupakan pertandingan yang bagus dan hasil yang bagus, teman-teman, untuk menatap ke partai berikutnya yang kemungkinan besar akan dilaksanakan pada hari Jumat besok, teman-teman ya, melawan di antara pemenang antara Korea Selatan dan juga Jepang, teman-teman. Siapapun lawan kita ya, yang Korea Selatan dan Jepang akan bertanding malam ini, teman-teman ya, untuk menentukan juara dan runner up ya. Siapapun lawannya kita tidak usah takut, teman-teman ya. Kita yakin dengan permainan kita ya di fase grup kemarin ya, kita yakin bahwa kita bisa menyeimbangkan menyeimbangkan permainan ya, baik melawan Korea maupun Jepang, teman-teman ya, sehingga kita bisa lolos nanti ke semifinal ya, apalagi kita bisa nanti ke 3 finalis agar kita bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 2026 mendatang, teman-teman ya. Nah, di sini untuk skema juga tidak bakal berubah, teman-teman, dan banyak segelintiran yang bilang kita akan melawan Korea Selatan dan akan bertemu dengan negara asal dari Sinteyong sendiri, teman-teman. Tapi itu tidak masalah, teman-teman ya, mau melawan Korea sedikit pun ya, kita tidak gentar, teman-teman. Sudah tanggung ya, kita sudah lolos, sudah tanggung, hajar habis ya. Kalau perlu kita bisa sampai juara, kalau perlu ya, kita yakin di tangan STY kita bisa menghasilkan suatu hasil yang maksimal, teman-teman ya. Oke, teman-teman, selamat sekali lagi ya untuk timnas kita ya. Kita akan menunggu hasil pertandingan dari Korea Selatan dan Jepang ya pada malam ini. Siapakah lawan kita nanti ya di perempat final yang akan diadakan hari Jumat ya. Tetap dukung, teman-teman ya, timnas kita U23 untuk berjaya berlaga di Piala Asia U23, teman-teman ya. Garuda Muda kita, semoga kita bisa terbang tinggi sehingga kita bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024, teman-teman ya. Oke, sekian dulu dengan saya Yudi ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di komen channel ini biar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola Indonesia, teman-teman ya.